Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengeluaran pemerintah. Bab 1. Teori pengeluaran negara. Menurut Musgrave dan Rostow, perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya. Menurut Peacock dan Wiseman, kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat. Karena apa? Karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak yang lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindari kewajiban membayar pajak ini. Sikap ini pun mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara, akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut. Walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak, peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut. Bagian 2. Teori pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan di atas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Wagner mengatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Fungsi ekonomi pemerintah yaitu, yang pertama, ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Contohnya, adanya barang-barang sosial yang tidak bisa dihasilkan oleh pihak swasta, seperti jembatan, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Contohnya, pemerintah menarik pajak yang lebih tinggi pada segelintir masyarakat yang berpenghasilan tinggi agar dapat didistribusikan pada masyarakat yang berpendapatan rendah. Tujuannya agar terjadi pemerataan pengalokasian sumber daya. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi, yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Contohnya adalah ketidakmampuan pihak swasta ketika terjadi resesi, inflasi, serbuan barang-barang impor, dan tingkat bunga yang tinggi. Dan yang terakhir ada fungsi dinamisatif, yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Contohnya adalah dengan perintisan kegiatan ekonomi tertentu yang mana pihak swasta tidak berani memasuki karena resiko yang terlalu besar seperti merintis jalur-jalur penerbangan baru dan lain-lain. Bagian 3. Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya. Yang kedua, pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan umum, dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan, baik prasarana fisik maupun non-fisik, yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Bagian 4.
Rancangan Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2021 ada 4 fokus, yaitu yang pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, yang kedua, mendorong reformasi, yang ketiga, mempercepat transformasi, dan yang terakhir, pemanfaatan dan antisipasi. Bagian 5. Jenis-jenis pengeluaran negara menurut sifatnya. Yang pertama, pengeluaran investasi. Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang kedua, pengeluaran penciptaan lapangan kerja. Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran kesejahteraan rakyat. Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana. Yang keempat, pengeluaran penghematan masa depan. Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pengeluaran yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah, misalnya pengeluaran untuk biaya perang. Bagian 6. Pengeluaran negara dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain, yang pertama ada sektor produksi, kedua sektor distribusi, ketiga sektor konsumsi masyarakat, dan yang terakhir sektor keseimbangan perekonomian. Pengaruh pengeluaran negara terhadap sektor produksi. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat, pengeluaran negara merupakan faktor produksi yang melengkapi faktor-faktor produksi lainnya. Ada man, machine, material, metode, dan manajemen. Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Dengan sumber daya alam yang berkualitas, produksi akan meningkat. Selanjutnya ada pengaruh pengeluaran negara terhadap sektor distribusi. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat yang menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang atau jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada pengaruh pengeluaran negara terhadap sektor konsumsi masyarakat. Pengeluaran pemerintah ini untuk subsidi tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang atau jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produksi atau jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun. Selanjutnya, pengaruh pengeluaran negara terhadap sektor keseimbangan perekonomian. Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara, misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi. Untuk sektor-sektor tertentu, pemerintah dapat mengatur tingkat employment menuju full employment. Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran. Itu tadi penjelasan tentang materi pengeluaran pemerintah yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.